Asal bercanda guys, Kak Sagis ngasih slot gratis bro. Terus iya harus beli slot baru soalnya nggak enak juga aku sama mereka gitu guys. Kita bawa tim 10k di RT. 10k di RT. Kapan itu bro? Ikan apa yang jadi ikan? Ikan Mario. Masuk bapak-bapak. Jokes bapak-bapak itu ya. Oh no start. Oke, let's go. Kita akan langsung masuk ke game selanjutnya, Onyx versus RRQ. Di game kali ini siapakah yang akan berhasil untuk bisa memenangkan pertandingan ya? Hahaha, lucu sekali. Kalian pada jahat ya. Tandain Bang Ronsky orang-orangnya ya. Nanti kalau ketemu di Land of Dawn langsung di Densimation aja nih guys. Langsung di ulti aja guys sama Martis guys. Oke. Ronsky udah punya jiwa bapak-bapak. Gak apa-apa gak sih guys? Nanti juga kalian bakal jadi bapak-bapak bro. Nantinya kalian bakal jadi bapak-bapak yang bakal tiap hari minum teh atau minum kopi di depan rumah dan main catur ya teman-teman ya. Sama bapak-bapak lain bro. Emang kayak gitu guys. First bolt berhasil terbuka. Poin pertama dilakukan langsung oleh serang Kageyama yang malah mendapatkan poin pertama. Loh, ini Astrokid yang malah berhasil untuk memegang jungler dari pasukan teman-teman tim Onyx ya. Ini ada perbedaan role yang terjadi, cuman kita harap ya semoga nggak ada masalah sama sekali sehingga pertarungan bisa berjalan dengan baik, apalagi dengan keunggulan yang saat ini pasukan dari tim Onyx udah berhasil pegang ya dengan 2 poin kill. Kalau slotnya dikasih boleh rek roll gak katanya? Diusahakan ya teman-teman ya, diusahakan guys. Emang mau roll apa guys? Di sebelah nggak ada jungler. Guys, ada apa sih guys? Kalian ini kalau ada cobaan kenapa dicobain sih guys? Ya Allah, nggak ada jungler. Sabar Mario. Tenaga dari dalam. Hembuskan nafas pelan-pelan. Keluarkan dengan di mulut ya. Jangan katakan kata-kata toksik ya. Santai dulu aja, lihat gameplay ya. Semoga aman. Kenapa sih guys? Ada masalah apa sih guys hari ini guys? Ini masih dengan adanya Gyu ya, yang menjaga area di bagian top lane, mencoba untuk melakukan platingan secara perlahan. Maksudnya hembusan napas ya teman-teman ya, bukan yang lain-lain. Emang apa bro? Tim RRQ yang menjadi aura bang, kelas. Tembakan tadi terbuka. Asal recall dari seorang Zilan, mencoba mengenai seorang Alex. Bapak-bapak bagi-bagi katanya. Buset, Kak Cleo malah bagi-bagi slot kah? Dangdutan teman-teman. Ya Allah guys. Saudara-saudara yang ingin makan prasmanan silakan berada di area samping dan jangan sampai menyelak antrian jika ingin foto bareng dengan para pengantin ya. Silakan difoto pelan-pelan, jangan tabrak tubruk ya teman-teman. Silakan pelan-pelan. Ada babi guling di samping, nggak boleh. Ada kambing guling maksudnya ya. Ada kambing guling di belakang, silakan diambil. Ada sisa-sisanya ya. Seblak bisa seblak. Ya Allah guys, ini beneran. Vibesnya udah kayak nikahan bro. Bapak-bapak. Thank you bang. Ini ada Astrokid yang berhasil mengambil langsung 1 buah turtle di game kali ini. Retribution berhasil terkonek. Abis itu nasi udah mau habis, minta di restock. Iya. Bisa. Ini dengan kekuatan dari segi dominasi ya. Dengan gadanya hero jungler yang terdapat dari teman-teman tim RRQ ini bakal ngebuka masalah sih. Mulai dengan 6 poin kill yang udah berhasil didapatkan terlebih dahulu. Bang Cleo habis ini mau ikutan main kah Bang Cleo kah? Buset guys, Bang Cleo tadi donat ya teman-teman ya. Ada 7 slot ya Bang Cleo ya. Buset. Jadi ada berapa gratisan dari saya? Ada 7 bang. Ada 7 bang. Mau ikutan main kah bang? Siapa tahu mau ikutan juga ya kan? Dengan beberapa tembakan yang masih dibawa untuk seorang Ryuta di bagian bawah sana. Turret pertama akan berhasil dihancurkan. Dengan Alex yang juga masih cukup kuat untuk bisa memberikan inflasi. Tapi purple dari siapa ini yang diambil oleh Alex kali ini?
Dengan Astro Rocket yang sepertinya akan mulai menuju ke arah purple. Dan kayaknya ini bekas-bekas purple dari pasukan tim lawan nih guys. Yang tadi Alex malah berhasil untuk bisa ambil ya. Dengan masih memainkan area lagi di bagian tengah sana. Dan Grizzly pun mencoba untuk ikut bersama-sama, mencoba mempersiapkan sepertinya serangan tambahan untuk pasukan dari tim Anarchy yang kini tanpa memegang sebuah jungle atau retribution. Riff masih mencoba untuk mengambil ke arah buff. Tapi lihat di area lain ada seorang Kageyama yang kini harus malah berhasil terkena satu buat takedown. Dengan kini ada satu gengkingan yang bakal berlanjut. Serang Gio akan mencoba dikejar, bahkan mencoba mungkin incar. Namun turret di bagian atas pun juga kini akan berhasil didapatkan dengan satu konsil. Dibuka langsung Alex, tapi belum ada kenekatan dari Alex yang mencoba untuk mengambil ke arah pemain. Dan Ryuta malah berhasil untuk mendapatkan turret yang ada di area bawah. Jonathan membuka decimation-nya. Point kill samban terbuka. Dua pick up sudah berhasil didapatkan. Dan kini turret di bagian tengah pun juga akan mencoba disambar. Namun sepertinya prioritas yang akan lebih dipentingkan oleh teman-teman dari tim Onyx bakal lebih ke arah sebuah turtle guys, yang akhirnya berhasil untuk mereka ambil lagi. Nggak ada sebuah kontes yang terjadi. Riff masih sibuk untuk bisa mendapatkan ke arah sebuah orange buff kali ini. Yang juga harus membuat diri seperti harus kini berhati-hati. Dorongan terjadi, membuat diri pun harus juga terkena sambaran karena beberapa serangan pun mengenai dirinya. Namun masih ada pick up ketiga yang berhasil dapatkan seorang Ryuta, meskipun Rip juga harus ditumbangkan di bagian atas sana. Dan satu Putron Rush hampir saja menyambar. Dan Kyu masih mencoba untuk melakukan permainan yang cepat untuk bisa membuat pasukan dari tim dari Onyx pun kini dipukul mundur. Agak sulit sih kalau misalnya mereka bawa beberapa pemain ya. Kau pikir sendirian, tapi ternyata bawa satu kampung nih guys. Dan kayaknya nggak akan mudah kalau misalnya ingin juga melakukan serangannya berdua di sana dengan Kalea dari seorang Kylance. Ya tadi sempat mencoba untuk mencari informasi, mencoba untuk menunggu dengan satu buah tsunami slam, menarik langsung seorang Grizzly untuk langsung dicegal. Namun Jonathan mendapatkan space di mana decimation-nya pun kembali berhasil untuk terconnect. Dan implosion pun juga terjadi, membuka momentum di mana serang Jonathan pun kini malah berhasil untuk bisa mengunci triple kill. Di gamenya kali ini Jonathan menjadi pemain luar biasa, tapi Ryuta ini jadi pemain yang bisa dibilang 80% point kill yang teman-teman dari tim RRQ dapetin ya dari si Ryuta guys. Buset, udah 4 point kill dari 5 point kill yang baru didapetin oleh teman-teman dari tim RRQ. Dan lihat di area bawahnya kali ini, pertarungan akan kembali terjadi. Dorongan yang tadi sempat dilakukan dengan decimation yang mungkin akan berhasil terlek lagi di area depan. Jonathan membuka monster kill tambahan dengan pataran pemain yang kini mencoba dikerahkan ke arah tengah. Ada Asarico dengan adanya seorang kalian juga kini akan berhasil memaksakan tsunami slamnya gagal menarik. Ada pemain yang ikut langsung dengan tarikan yang tadi seorang kalian sempat mencoba untuk lakukan. Namun dengan beberapa bantuan yang kini datang membuat kalian pun dalam ancaman mencoba untuk kabur. Namun ada sarsel ketiga yang kini bakal diperebutkan lagi. Namun sepertinya pasukan dari tim Onyx akan lebih dipermudah untuk bisa ngambil karakter turtle-nya yang ada di arah Tupin. Retribution seperti bakal terbuka dengan Astro Rocket di sana mengambil dengan cepat. Namun juga ada sebuah race buff yang juga nggak cukup aman untuk seorang Rip pun bisa untuk dapatkan, nggak cukup pede. Namun ada pemain lainnya, kalian pun bersiap melakukan sebuah penjegalan mungkin. Namun lihat dengan sing-singnya seorang Astro Rocket, harus membuat dia pun terkena beberapa damage meskipun berhasil juga menangkap langsung Sarita. Namun pembalasan pun terjadi juga di area atas sana. Dan kita lihat Kageyama mencoba menghindari juga beberapa pertempuran, memastikan ada Gyu yang berhasil juga membawa satu terobosan untuk membuka double kill bahkan tembakan. Melukai sejenak ke arah seorang Alex yang kini masih cukup tanky. Apakah pertarungan tambahan pun terbuka lagi? Belum lagi. Dengan Jonathan yang kini bakal mengamuk lagi. Decimation akan berhasil dikeluarkan. Di mana Vida Slake pun kini malah membuat masalah karena Grizzly terdekat meskipun dengan satu buah tembakan membuat Grizzly berhasil membuka pengambilan. Tapi kini triple kill from Gyu pun berhasil juga terjadi untuk gamenya kali ini. Wah, Gyu yang kini akan mulai mencoba ya mendapatkan space di mana turret di bagian atas mungkin bisa juga didapatkan. Ini kayaknya teman-teman dari tim Onyx harus berhati-hati gak sih guys? Ngeri-ngeri sedap juga ini mereka kalau misalnya malah kalah objektif guys. Mereka emang berhasil unggul dari segi point kill, tapi dari segi goldnya juga nggak terlalu unggul guys. Itu pakai lance Ronska, iya Ronska guys. Astro Rocket guys namanya guys. Kita pakainya namanya sesuai ML ya teman-teman ya. Kalau namanya Astro Rocket guys. Kecuali namanya
yang berbau-bau aneh-aneh, bahaya bro. Jangan bro. Match 5 masih ada kosong ya. Masih ada kosong, kayaknya masih ada 3 atau 4 guys. Kalau mau ikutan bisa. Beda strike digunakan. Gyu hampir saja terkena tembakan, tapi kini dalam posisi yang cukup aman. Masihkah berhasil untuk bisa bertahan? Bertahan dari gempuran yang membuat dirinya mungkin berhasilkah untuk bisa pulang? Namun kali ini sebenarnya harus mengatakan eliminasi. Lihat dengan masih cukupnya seorang Astro Cat pun menari-nari. Namun masih ada Tron Rosin juga kini berhasil terjadi, dan Kylans harus dengan dorongan sejenak. Masih berhasil kabur kah? Kalian juga kini mencoba untuk mengejar. Namun Jonathan malah berhasil untuk membuka Dancing Mason dengan begitu cepat. Dancing Mason pun berhasil terkonik, membuat bencana. Dan ini bakal membuat RRQ ya, kayaknya harus bisa mainin team fight sih kalau misalnya pengen ngebuat mereka lebih enak lagi dari segi war. Tadi sempat ada di mana momen yang enak buat bisa ngebuka dari segi warnya ya, dari game kali ini guys. Cuman kalau mereka sendiri-sendiri agak sulit sih guys. Apalagi kalau misalnya kini ingin mencoba untuk berburu sebuah lord yang ada di arah top lane ya, untuk bisa diambil dari pasukan teman-teman tim Onyx di game kali. Dan satu lagi point kill terbuka. Riza yang berhasil tadi membuka satu santekan. Anterin boleh Bang Dimas. Dimas satu doang kah? Dimas kah? Main kah? Bang Cleo di sini mau bagi-bagi kah Bang Cleo kah? Biar ku info kalau misalnya mau bagi-bagi Bang Cleo. 3 lord yang kini bakal diperebutkan. Retribution tentunya akan tersimpan. Astro Cat akankah berhasil nantinya menaklukkan lord yang ada di area atas? Zoning masih terjadi. Penjagaan yang juga cukup kuat terjadi di arah tengahnya kali. Tapi Kylans mencoba untuk menciduk ke arah pemain, meskipun kini harus malah membuat diri pun tertembak. Lord berhasil diambil, tapi reset pun harus terjadi dengan ada Gio mencoba untuk cabik pertahanan dari pasukan teman-teman tim Onyx. Belum ada yang satu konsil yang juga kini akan dilakukan. Berhasil memberikan bantuan di saat Grisnya pun malah membuka sebuah video strike dan membuka gap mereka untuk bisa membuat pasukan dari tim RRQ pun ditumpangkan. Bencana. Lihat 2 orang pemain tersisa. Dan ini bakal membuat lordnya apakah akan berhasil langsung didapatkan oleh pasukan dari teman-teman tim Onyx di area atas sana. Dancing Mason pun berhasil menusuk jantung langsung dari pasukan tim RRQ. Dan ini kita akan lihat bahwa lord pun akankah berhasil diambil. Lord di bagian atas yang akankah berhasil untuk bisa dikunci. Dengan defense yang harus terjadi, 3 orang pemain atau 4 orang pemain dari pasukan tim RRQ kini harus bertahan, lakukan penahanan harusnya dengan cukup cepat. Belum lagi dengan turret-turret yang juga mungkin bisa disambar, apalagi dengan tembakan dan serangan KGM yang juga semakin kuat di sana, bisa membuat bencana. Namun ada satu buah purple yang juga kini akan didapatkan langsung oleh seorang Rift di area depan. Mencoba untuk mengambil momentum, namun sepertinya baru Dark Well harus dilepaskan. Dan ada Kylans yang mencoba memberikan backup dengan satu tsunami slam. Mengangkat memang, tapi purple-nya akan gak berhasil diambil karena gak punya retri. Tapi Kakeyama harus pun juga terkena eliminasi. Dan pukulan dari seorang Kylans pun tadi sempat mencoba untuk mengenai, dan Alex gagal untuk tereliminasi. Masih cukup kuat dengan darah yang memang masih ada. Dan belum lagi konsil dengan satu implosion juga kini dikeluarkan, membuka momentum lagi dan harus membuat satu persatu dari pasukan tim RRQ pun harus diratakan. Dan hanya menyisakan 2 orang member tersisa. Bahkan Don Rose-nya harus gagal membuat seorang Zilan tadi melakukan tembakan dengan cepat. Turut di bagian tengah pun udah berhasil dihancurkan, membuka lagi space di mana defense dari pasukan tim RRQ pun semakin mulai terbongkar dengan pasangan serangan dari serangan Astro Cat yang mulai masuk main dalam tapi terlalu memaksakan. Point kill pun terjadi, tapi Jonathan begini juga harus memenangkan base stationnya dengan Dancing Mason yang akan berhasil menusuk langsung serang Q. Namun masih ada Ryuta yang bahkan berhasil untuk membuka sebuah double kill. Rhapsody-nya menyala Ryuta dengan kini juga udah berhasil membawa 6 recall. Sebenarnya kalau ke arah late game mungkin bisa ada perubahan yang terjadi teman-teman ya. RRQ kayaknya punya kesempatan sih guys. RRQ kayaknya punya sebuah momen di mana mereka mungkin bisa melakukan sebuah comeback ya teman-teman ya. Apalagi mengingat ada sebuah lord yang ada di arah top lane, yang kini juga mungkin bisa jadi perhatian langsung untuk seorang Rift dalam melakukan sebuah pengambilan tembakan. Dengan Death Sonata tadi sempat terkonek, beda strike, harus memukul mundur pasukan dari tim RRQ untuk bisa jauh karena belakang langsung. Sebenarnya samping ada purple yang juga kini akan berhasil bisa diambil. Kageyama kunci purple dengan cepat. Masih Munchas pun mencoba akan menarik. Kylans pun dalam bahaya. Namun tsunami slam gagal seperti dilakukan dengan baik karena Purify Gaming pun menjadi penyelamat.
Namun masih ada seorang Q yang harus malah membuat Kageyama pun kini malah diamankan. Dan Grizzly bakal jadi target kedua. Bakal kami coba diincar di sana. Masih ada Rift yang juga perlahan mencoba untuk melakukan sebuah pengejaran. Tapi HBD pun terjadi. Batu pun datang dari pasukan tim Onyx yang kini akan berhasil juga membuka poin tambahan lagi. Dan Asar Icho mencoba menghambat pergerakan beberapa pemain, tapi malah memudahkan Astra Cat pun untuk langsung disegel di arah turret sana. Dengan gadingnya Astro Cat ini juga bisa menimbulkan masalah karena pasukan dari tim Onyx kayaknya akan lebih berhati-hati lagi kalau misalnya mereka mencoba ya untuk mendapatkan Lord tanpa adanya sesosok jungler. Belum lagi dengan Rift yang juga mungkin cukup nekat untuk bisa ngambil karena Lord yang ada di atas. Dan satu last hit berhasil terjadi mengenai Alex yang harus terkena point kill. Poin kedua didapatkan. Tsunami Slam pun cukup ready. Grizzly masih masuk ke dalam sebuah radar yang membuat dirinya pun ditumbangkan. Dan Lordnya kini akankah berhasil didapatkan oleh pasukan dari tim RRQ yang ada di area atas sana. Dan ini bencana. Buset guys, tanpa adanya retry Lord masih bisa diambil guys. What a game dari teman-teman tim RRQ yang malah kini sempat tadi aku bilang juga ya, mungkin punya kesempatan untuk bisa melakukan comeback nih guys ya. Wah, comeback Israel kah akan terjadi? Belum lagi dengan mulai adanya beberapa turret yang akan dihancurkan langsung untuk pasukan dari tim RRQ. Ya, serangan terjadi, Kageyama akankah ditumbangkan? Masih berhasil bertahan. Flicker tadi nggak punya flicker, tapi Purify mungkin tadi udah cukup ready sebenarnya untuk bisa dipakai sih. Cuman sayangnya memang masih ditunggu-tunggu dulu dengan momen yang tepat. Belum lagi dengan ada Ruta yang juga kini bisa untuk membuka masalah. Ada tembakan cukup mengancam. Belum lagi kalau misalnya mengenai seorang Grizzly. Namun sepertinya prioritas akan dilakukan untuk bisa membuat Alex pun kini terkena point kill. Mencoba Vida Strike yang juga bakal mencoba untuk membuka zoning. Bahkan Rita pun harus terkena geprekan langsung. Dan jadi ayam geprek Pak Gembus. Dan masih ada Jonathan sempat memberikan eksekusi juga dengan Decimation-nya, tapi memang nggak bisa juga tertahan di bagian atas sana. Belum lagi dengan serangan tambahan dari serang Gyu. Elevator final bot tadi sempat terbuka menghindari serangan. Dan Rift mencoba untuk memberikan backup. Dan tembakan lain pun juga tadi sempat terjadi, namun malah paksaan serangan hampir saja melukai serang Kageyama yang kini malah berhasil memberikan outplay-nya untuk membalikan keadaan kali ini. Ini malah membuat Onyx masih cukup baik dalam melakukan war-nya. Dan setidaknya ini juga bisa menjadi waktu untuk pasukan dari tim RRQ dalam melakukan sebuah recovery ya. Karena ada beberapa pemain yang harus sepertinya menunggu lagi pemain untuk bisa datang ya. Is Onyx Sam or RRQ Farms menang nih guys. Nah itu ya. Apakah RRQ Farms yang bakal menang atau Onyx Time nih yang bakal memenangkan gamenya keempat ya teman-teman ya. Dengan Lord yang juga bakal diperbutkan di area top lane sana. Leeds Wonder akan kami coba diambil juga. Ryuta masih menjadi pemain yang akan bisa ya membuat pembalikan keadaan mungkin terjadi untuk pasukan dari tim RRQ. Nothing impossible. Dan kita lihat kali ini war pun mulai terjadi. Konsol dari sempat digunakan, dorongan gagal mengantarkan pemain seperti untuk bisa ditumbangkan duluan. Bahkan Astro Cat pun kini malah menjadi sambaran utama, di mana Jonathan pun hilang begitu saja meskipun gagal dalam melakukan sebuah decimation-nya. Dan masih Gyu juga ada di sana dan bahkan triple kill pun terjadi. This is pasukan dari tim RRQ yang bahkan berhasil membuka momentum dengan sebuah wipeout yang terjadi dan 5 orang pemain tumbang. Ini bakal menjadi masalah. Belum lagi dengan turret yang juga akan mencoba untuk langsung dihancurkan di area tengah. Ini membuat bencana dan adanya wave minion yang juga bakal berjalan di sana membuat 5 orang pemain dari pasukan tim Onyx pun hanya bisa melihat apakah waktu bisa lebih cepat untuk membuat defense pun dilakukan. Dan base-nya pun dihancurkan. Ada seorang Astro Cat yang bakal mencoba untuk menahan base-nya sendiri, tapi apakah bisa dilakukan? Belum lagi dengan adanya seorang Jonathan yang juga mulai datang. Dan wave-nya pun hilang sehingga harus membuat pasukan tim Onyx pun kini berhati-hati. Masih ada setidaknya waktu untuk membuat pukulan dari teman-teman tim Onyx ya. Kini memukul mundur pasukan dari tim RRQ untuk pulang sejenak juga ke area belakang sana. Ada wave minion ya yang mulai masuk dan harus bisa ditandai. Dan gadingnya serangan Rocket bersama dengan Kylans ini sama-sama kehilangan satu member penting ya. Namun wave minion pun mulai masuk sehingga Kageyama pun harus menjaga area terlebih dahulu. Dan Lordnya siapa yang akan mencoba untuk ambil di area atas sana tanpa ada sebuah retribution lagi ya. Rift
mungkin punya kesempatan yang lebih besar sih. Apalagi dengan tankingnya juga mungkin bisa memberikan kontes ya. Cuman memang nggak ada jaminan aja ya untuk bisa ngambil Kara Lord. Dan hilang sudah Immortali dan serang Gyu yang kini harus juga tersambar. Shutdown, tambahan pun terbuka. Bersama dengan Ryuta yang juga malah berhasil menembak langsung dan menembus jantung pemain-pemain dari pasukan Team Onyx. Dan sebuah kejutan tambahan harus juga mengenai seorang Grizzly dengan double kill dan repake pun yang harus juga dikunci. Looking for Maniac, akankah didapatkan langsung karena seorang Astro Cat yang ada di area depan sana. Astro Cat masih mencoba bergegas agar bisa pulang, tapi masuk rada untuk malah ditumpangkan. Dan satu pemain lagi tersisa. Blunder yang harusnya nggak dilakuin oleh pasukan dari tim Onyx membuat mereka pun harus hilang lagi 4 orang pemain mereka. Dan Jonathan seperti akan sangat kesulitan jika harus memaksakan serangan sendirian. Monster kill tadi sempat terbuka dan wipeout pun terjadi, namun masih menunggu wave minion lainnya untuk bisa masuk. Ini bakal membuat kayaknya pertahanan pun masih bisa terjadi ya. Dengan ada 2 orang pemain, ada Alex dan Grizzly yang akan menjadi pemain tambahan untuk bisa mendobrak langsung pasukan dari teman-teman tim RRQ di area tengah jika mereka masih mencoba untuk melakukan sebuah war. Tapi sepertinya mencoba untuk mendapatkan kepastian aja dengan adanya Lord yang ada di area atas. Karena buat apa caranya nggak pasti ya. Cukup hubunganmu sama dia aja yang nggak pasti, tapi Lordnya harus incar yang pasti-pasti guys. Oke, kita akan lihat dari teman-teman tim RRQ akan mencoba untuk mengambil Kara Lord yang ada di arah top lane. Dan Gyu mencoba mundur sejenak, di mana Alex pun juga kini harus malah terkena beberapa kepungan. Tapi Astro Cat dalam posisi yang baik, namun reset pun harus terjadi sehingga harus membuat Lordnya pun kini harus mencoba ditumbangkan lagi. Dan Astro Cat tadi mencoba untuk melakukan HBD, namun kini HBD pun malah berhasil untuk mengenai Ray-nya. Godlike, dan tadi sempat ada momen dimana Astro Cat mungkin bisa kabur juga ya. Tapi dengan sebuah keputusan yang harus dia lakukan, kini membuat pasukan dari tim Onyx pun apakah rata lagi di area depan. Ada 2 pemain tersisa, namun Alex pun masih masuk dalam sebuah rombongan di mana RR kita berhasil untuk melakukan sebuah gengkingan. Dan Kageyama sendirian, base-nya pun akan dihancurkan dan langsung membawa kemenangan untuk pasukan dari tim RRQ. Tanpa retri, mereka berhasil untuk membuka kemenangan di game kali dan harus membuat pasukan dari tim Onyx pun berhasil dikalahkan. Gimana guys? Tanpa retri? Tanpa retri aman-aman aja bang katanya ya. Gelo, ganjarnya toy itu Mar gue ikut kata Dudung. Ya Dudung ikut pakai shotnya kakak saya. Siap. Ganjarnya ganjar Aerosinki atau apa itu guys? Atau ganjar tim Napi guys? Wah, tim Napi, penjoki Napi. Let's go Mar, gua nggak jadi mandi katanya. Kau mau mandi hujan aja kah? Mandi hujan. Boleh Bang Sifula, slotnya 1, mau main di 6 ya. Boleh. Maci Kasa, adalah bete total, hero gue di ban. Bang Jonathan hero-nya di ban semua kah? Bang Jo main geran lagi kah Bang Jo? ID boleh ID-nya ini ya. Kebetulan lagi ada challenge baru teman-teman. Kalau kalian ada momen bagus di CAT, di liveku maksudnya, kalian bisa upload TikTok dengan hashtag CAT Mario dan tag akunku. Momen terbaik nanti bakal dipilih di tanggal 31 ya. 31 Juli kita akan pilih 3 orang yang mungkin bisa mendapatkan ya Starlight member biasa ya teman-teman ya. Lumayan tuh guys buat kalian tuh guys. It's okay. Live sampai jam berapa? Aku kurang tahu nih ya. Semoga bisa sampai 10 game ya. Semoga guys. It's okay. Ada MVP tadi terjadi di tangan Jonathan ya, yang harus menang kekalahan dengan coklat yang harus terjadi juga karena seorang Kageyama dengan 2 silver dari Astro Cat dan juga Grizzly di sana. Dan ada mas tambahan dari Alex dengan 35 poin kill, berbeda 3 aja dari teman-teman tim RRQ yang berhasil untuk mengumpulkan 38 pick off dengan 2 emas yang terjadi ada Ryuta dan juga Gyu ya, yang berhasil cukup banyak untuk melakukan pengambilan para pemain ya. 2 pemain yang menggendong-gendong nih teman-teman ya. Dimana RRQ harus juga mendapatkan 3 silver dari seorang Zilan, Kailas dan juga Riff ya. Di pertandingan 21 menit 40 detik. Ini jadi game yang cukup lama, tapi inilah makanan dari seorang Fredrin ya. Kalau misalnya waktunya lama, gamenya juga lama, warnya panjang, wah itunya waktunya
Waktunya itu si Fredin bersinar bro ya.